Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazan Nazrina. Saya dari kelas A4 Manajemen NPM 2483201131. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori distribusi ekonomi mikro. Yang pertama adalah latar belakang. Pengertian latar belakang yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada pengertian teori distribusi, yaitu teori distribusi dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana pendapatan atau kekayaan dibagi antara berbagai faktor produksi dalam suatu perekonomian seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Fokus utama teori ini adalah pada pembagian hasil produksi yang tercipta dari interaksi antara faktor-faktor produksi tersebut. Selanjutnya ada distribusi pendapatan, yaitu merupakan proses pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di dalam perekonomian yang mencakup upah atau tenaga kerja. Selanjutnya ada bunga untuk modal dan sewa untuk tanah. Kemudian ada relevansi, yaitu memahami teori distribusi sangat penting karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ketimpangan pendapatan muncul dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk menciptakan distribusi yang lebih adil, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada faktor produksi, yaitu pembagian pendapatan didasarkan pada kontribusi masing-masing faktor produksi. Selanjutnya yang kedua ada tenaga kerja, yaitu upah yang diterima oleh pekerja. Selanjutnya yang ketiga ada modal, yaitu bunga yang diterima oleh pemilik modal. Yang keempat, tanah, yaitu sewa yang diterima oleh pemilik tanah. Yang kelima, teori marginal product yaitu pendapatan dibagi sesuai dengan kontribusi marginal masing-masing faktor produksi terhadap output total. Selanjutnya ada teori distribusi menurut Davison Ricardo. Dan yang terakhir ada pendapatan dibagi antara pekerja atau upah, pemilik modal atau keuntungan, dan pemilik tanah atau sewa. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dimulai dari dampak positif, yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan, yaitu memahami distribusi pendapatan dapat meningkatkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada optimalisasi sumber daya, yaitu teori distribusi dapat membantu dalam memanfaatkan faktor produksi secara efisien. Dan yang ketiga ada meningkatkan keadilan ekonomi, yaitu dengan analisis distribusi bisa dicapai kebijakan yang lebih adil dalam pembagian kekayaan. Yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama ada ketimpangan sosial, yaitu ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada stagnasi ekonomi, yaitu ketidakmerataan distribusi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada ketergantungan pada sumber daya alam, yaitu ketergantungan yang berlebihan pada faktor produksi tertentu, seperti tanah atau sumber daya alam, dapat merugikan ekonomi dalam jangka panjang. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pentingnya teori distribusi, yaitu teori distribusi memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan dibagikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, ada keseimbangan, yaitu distribusi pendapatan yang adil dapat mendorong stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada tantangan, yaitu diperlukan kebijakan ekonomi yang bijaksana untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.